Selamat datang di Halo Timnas, teman-teman semuanya. Ada kabar menarik ini. Kekalahan Bahrain di GBK kemarin ini menjadi catatan penting untuk Timnas dan bahkan media Bahrain sudah menulis bahwa GBK cukup angker. Timnas Indonesia kalah bermain di GBK ini menjelma sebagai istilah pemain kesetanan yang punya energi yang tidak ada batasnya gitu. Nah, ini ada satu kabar media Bahrain mengingatkan, kasih warning ke Cina. Nanti kalau lagi main sama Indonesia di GBK, awas-awas saja. Hati-hati, Indonesia bahaya di GBK. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni 2026 di SU GBK Jakarta tak hanya menarik perhatian Asia, tapi juga menjadi sorotan media internasional. Duel ini tak sekedar perebutan poin, tapi juga jadi penentu masa depan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. China saat ini tercecer di dasar klasemen dan berada di ujung tanduk. Tak ada ruang untuk kesalahan, hanya kemenangan di Jakarta yang bisa menyelamatkan harapan mereka lolos ke babak selanjutnya. Tapi masalahnya mereka justru harus datang ke kandang Timnas Indonesia yang kini makin ditakuti. Ya, kekuatan Garuda yang dulu kerap diremehkan kini bikin Cina ketar-ketir. Bahkan Bahrain sendiri kini menyadari kekuatan Timnas Indonesia dan bahkan salah satu media Bahrain memberi peringatan pada Cina betapa mengerikannya SUGBK. Salah satu media Bahrain, GDN Online, menyebutkan Timnas Indonesia mungkin akan menang melawan China di GBK. Bahkan media tersebut menggambarkan betapa menakutkannya skuad Garuda saat bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik di SUGBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal jago kandang. China akan kesulitan di GBK bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik Timnas Indonesia mungkin akan kalah, kata media tersebut. Ya, tekanan lebih dari 70 ribu supporter Indonesia tak bisa diremehkan, apalagi jika melihat antusiasme publik usai kemenangan atas Bahrain sebelumnya. China sendiri sebenarnya datang ke Jakarta dengan kenangan manis. Mereka pernah menang 2-1 atas Indonesia pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024. Namun kali ini situasinya pun berbeda. Indonesia yang sekarang bukan Indonesia yang dulu. Kini di bawah komando Patrick Kluivert, skuad Merah Putih tampil lebih disiplin, berani dan juga solid. Oke, menarik nih. Gimana? Akhirnya mendapatkan pelajaran nih. Timnas Bahrain, berikut media-media di sana sudah memberitakan betapa mengerikannya Timnas kita kalah main di kandang. GBK tuh bak kuburan gitu ya. Menakutkan sekali. Makanya media Bahrain kasih warning ke pemain-pemain Cina. Hati-hati, Timnas Indonesia bisa kesetanan kalau main di kandang di GBK. Ini bukan cuman pemain-pemain Bahrain yang kemudian ngerasain tuah Timnas. Bahkan nih ya, wasit yang kita benci sekali karena memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang penuh kontroversial, Ahmed Alkaf itu dapat karma karena ngerjain Timnas kita. Karma itu nyata dan benar-benar adanya, seperti yang menimpa wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang dulunya pernah merampok kemenangan Timnas Indonesia. Terbaru Ahmed Alkaf harus lapang dada, di mana dirinya harus didepak dan dikeluarkan dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub oleh FIFA tanpa alasan yang pasti. Lantas karena hal tersebut Federasi Oman sampai mengecam tindakan FIFA tersebut. Merasa terjolimi, Federasi Sepak Bola Oman sampai meminta bantuan ke Presiden AFC yang merupakan orang-orang Bahrain untuk kembali memasukkan Ahmed Alkaf ke daftar wasit untuk Piala Dunia Klub. Buntut kepemimpinannya yang kontroversi di laga Bahrain versus Indonesia, Ahmed Alkaf gak diajak FIFA jadi wasit di Piala Dunia antar klub. Federasi Oman telah melakukan protes terhadap FIFA. Pasalnya salah satu wasit elitnya, yaitu Ahmed Alkaf, tidak diturut sertakan FIFA dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan dihelat Juni nanti. Melalui Instagramnya di tanggal 17 April 2025, mereka mempertanyakan keputusan FIFA tersebut. Namun nampaknya memang FIFA mengevaluasi betul gimana kepemimpinan Alkaf yang beberapa kali kontroversi. Paling besar tentunya terjadi di laga Bahrain versus Indonesia pada Oktober tahun lalu. Federasi Sepak Bola Oman, OFA, meluapkan kekecewaan mendalam setelah tim wasit mereka yang dipimpin oleh Ahmed Alkaf dicoret dari daftar pengadil Piala Dunia Antar Klub 2025. Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Oman Observer pada Sabtu, 19 April 2025, OFA mengecam keputusan FIFA tersebut. Mereka menyebut pencoretan itu sebagai langkah yang tidak adil terhadap tim wasit internasional asal Oman.
OFA menyatakan penolakan keras terhadap keputusan pencoretan tim wasit yang dikapteni Ahmed Al-Kaf dari ajang Piala Dunia antar klub. Kami menegaskan dukungan penuh terhadap wasit-wasit kami dalam memperjuangkan hak mereka untuk ambil bagian dalam turnamen-turnamen prestisius FIFA, terlebih menuju Piala Dunia 2026, tegas pernyataan tersebut. Gimana? Sudah ngerasain dapat batu nggak sih? Dapat batunya sekarang ngerjain timnas Indo ya kan waktu lawan Bahrain di kandang mereka. Baca komentar ah. Monke, itulah resikonya kalau mencurangi, jadinya nggak dipercaya lagi. Nggak usahlah bawa-bawa wasit AFC ke ajang internasional, bisa berbahaya buat turnamen bergengsi. Iya, lapor AFC. Presidennya kan teman sendiri. Ya kita temenan sama FIFA, aman. Ya kali AFC mau lawan FIFA kan nggak mungkin. Nurul, alhamdulillah karma untukmu, amin ya Allah. Oh didoain sama Nurul ya. Rozikin Maskal, belum tahu dia kalau ET itu ngadunya ke FIFA, bukan ke AFC. AFC ya mafia. JJI terbayar sudah. Iya, kita kesel juga sama wasit botak kontroversial ini ya. Tapi sayangnya menuju lawan Cina dan juga Jepang, ini kita punya PR nih. Di mana Patrick Kluivert sedang pegang kepala ya. Pening dan juga pusing karena beberapa punggawa kita mengalami cedera nih teman-teman. Timnas Indonesia dilanda badai cedera. El penantian, Wak Haji, Abang Ganteng, sama El ngapain dinaturalisasi? Kan ada Verdong, yaitu adalah Dan James. Dipastikan absen hingga akhir musim. Dari kesemua cedera itu boy, yang mau gue bahas kali ini adalah tentang Ragnar dan juga Kevin Dix, Wak Haji dan juga El penantian. Mari kita bahas boy. Untuk El penantian nih ya brother gua, Doi harus mengakhiri musim lebih cepat bersama Copenhagen karena cedera yang dialami. Tentunya ini sangat menyedihkan untuk seorang Kevin Dix boy, karena pasalnya nih, Doi kan udah deal ya untuk pindah ke Borussia Mönchengladbach dan akan pindah secara free musim depan. Tapi Doi nggak bisa menyelesaikan musim ini bersama Copenhagen dan membantu Copenhagen untuk berusaha menjadi juara di Liga Denmark. Terus untuk Wak Haji, Doi harus absen beberapa match, kemungkinan 3 pekan ya. Itu karena virus. Dari yang gue baca-baca boy, kemungkinan paling dekat kayaknya Wak Haji tipes boy, kayaknya. Coba buat lo nanti yang tahu, tulis di bawah ya. Pertanyaannya, apakah mereka bisa available untuk lawan Fuyung Hai dan juga Raja terakhir di tanggal 5 dan juga 10 Juni? Kemungkinan besar harusnya iya. Semoga mereka bisa recovery secara cepat ya, untuk bisa kembali berlaga bersama timnas Indonesia. Karena kita benar-benar butuh banget mereka. Karena mereka adalah pilar utama di timnas senior. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cedera kayak gini boy, kira-kira nanti bakal ada nggak ya ngomong kayak begini? Alah, itu mah pura-pura cedera aja itu. Dia emang gak nasionalis itu. Intinya kalau misalnya Anda pemain keturunan bermain di Eropa, posisinya bukan bek tengah, tenang aja, aman. Tapi kalau Anda posisinya bek tengah dan kemungkinan bisa menggeser, Anda tidak boleh cedera. Seperti kalau terkait dengan berita tentang badai cedera timnas ini, tulis di bawah ya. Mungkinkah sekarang saat yang tepat untuk kemudian memanggil satu bek lagi, naturalisasi? Hal ini juga memicu terjadinya persaingan ketat di posisi pemain bertahan. Halo sahabat bola, Pascal Struijk jadi nama pemain keturunan yang santer dikabarkan akan segera gabung dengan skuad Garuda. Pemain bertahan dengan tinggi 190 cm tersebut kini bermain di Championship Inggris bersama Leeds United. Spekulasi bergabungnya Pascal Struijk ke timnas Indonesia adalah setelah Patrick Kluivert kedapatan duduk berdekatan dengan sang pemain saat menyaksikan laga antara Oxford United melawan Leeds United. Jika nantinya Struijk bisa gabung dengan skuad Garuda, pertahanan Indonesia dipastikan akan jauh lebih kuat. Bayangkan trio bek tengah jangkung seperti J. Itzes, Pascal Struijk, Justin Hubner akan menakutkan bagi para penyerang lawan. Tak lupa kehadiran Missy Legars dan Rizky Ridho juga makin menambah kedalaman skuad di posisi bek tengah. Hal ini juga memicu terjadinya persaingan ketat di posisi pemain bertahan. Pasalnya beberapa nama bintang di sana harus bersaing demi bisa mendapat tempat utama. Menurut kalian siapa duet yang paling pas jika nantinya Pascal Struijk gabung dengan skuad Garuda? Coba deh, siapa atau apa pendapat kalian soal isu ini nih? Apakah Pascal Struijk ini juga layak atau mungkin ini saat yang tepat untuk dipanggil mengingat beberapa pemain kita ada yang cedera begitu ya. Dan kemudian ada juga yang ide nih,
mungkin ini aja nih, manggil yang satu ini nih pemain. Tidak perlu naturalisasi karena pemain ini sudah lama dinaturalisasi. Sebenarnya dia pemain depan, cuman dia yang ngebet banget pengen dipanggil sama Patrick Kluivert untuk bisa main di timnas. Jadi karena dia yang pengen taruh di belakang gak apa-apa. Mumpung ini banyak bolong di belakang kita. Meski usianya sudah menyentuh angka 44 tahun, Herman Zumafo masih menyimpan asa liar, yakni bisa memperkuat timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Pernyataan mengejutkan ini keluar dari mulut sang bomber naturalisasi asal Kamerun. Setelah sukses mengantarkan Persiba Balikpapan promosi ke Liga 2, striker 186 cm ini dengan penuh percaya diri menyatakan siap jika Patrick Kluivert membutuhkan jasanya untuk memecahkan kebuntuan lini depan timnas Indonesia yang masih tumpul. Musim ini Zumafo telah memberikan 9 gol untuk Persiba Balikpapan. Gimana menurutmu guys? Gimana menurut kalian? Mumpung banyak yang lagi cedera nih. Memang posisinya striker. Cuman karena Herman Zumafo yang ngebet banget pengen masuk timnas, kasih di belakang gak apa-apa. Belakang gawang. Anak gawang berarti. Herman Zumafo. Berapa nih? 50 ya. Komentar kalian deh.